Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam semuanya. Silahkan join dan bergabung. Kita akan membahas dari A sampai Z tentang infertilitas. Di sini saya akan coba untuk mengajak gabung live bersama dengan Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi dan juga nanti ada pendampingan dari Infogersi. Oke, kita sambil menunggu dari Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas mulai dari A sampai Z tentang infertilitas. Bersama dengan Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi. Sebentar, saya ketik juga. Oke. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, agar tidak ter... Halo, apakah masih patah-patah? Patah-patah. Kayak palenggang patah-patah ya. Ini coba saya mencari Pak Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi sudah bergabung. Oke, saya akan invite dulu Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi untuk bisa join. Nah, nih sudah bergabung Rumah Sakit Rahmi Dewi. Oke, nah, halo dokter. Halo, sorry, kendala ya tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Karena kita memang kondisinya seperti ini, kita harus live dari masing-masing tempat. Assalamualaikum dokter, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik semuanya. Alhamdulillah baik, sehat ya dok ya. Hari ini Ya, live dari ya. dokter, Kenapa? dari mana? Saya dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Oke, saya dari Gersik dokter live-nya. Tapi kita bisa berjumpa dalam satu kotak begini melalui fasilitas internet ya. Fasilitas dari Iya, internet iya. kita bisa live berjumpa di sini dan menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Teman-teman di sini boleh Iya, dong tulis di question box di bawah ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Kita hari ini akan membahas mulai dari A sampai Z tentang infertilitas. Jadi nih teman-teman kalau misalkan teman-teman tahu sekarang itu banyak sekali orang ataupun apa ya orang di luar kita yang mungkin kita nih punya pasangan gitu kan dan di sini tidak hanya untuk yang sudah menikah saja tapi yang belum menikah juga perlu tahu dan belajar tentang ini agar untuk persiapan ke depan. Jadi tema kali ini adalah masih banyak nih pasangan infertilitas yang tidak mendapatkan penanganan yang memadai, khususnya area Gresik sampai dengan Bojonegoro. Nah, sehingga butuh adanya sharing edukasi mengenai infertilitas. Dan poin pentingnya lagi adalah di sini kalau misalkan teman-teman bahwa infertilitas atau gangguan di uh, tindak gangguan gangguan kesuburan. ya gangguan kesuburan itu tidak hanya tanggung jawab perempuan saja, tapi laki-laki juga harus bertanggung jawab loh. Nah, ini akan kita kupas tuntas dalam pembahasan kali ini. Jadi buat teman-teman yang sudah join, ini boleh diajakin juga teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk bergabung. Kita sama-sama menggali dan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ini langsung ngobrol bareng bersama Dr. Maki SPOK. Nah, beliau adalah dokter di Rahmi Dewi. Mungkin juga ada ini yang sempat konsultasi dengan beliau, sempat menjadikan dokter Maya ini, wah ini dokter andalan saya nih, gitu kan. Juga nih yang tadi komen Instagramnya Pini, kayak ngomong, saya dulu juga waktu hamil bersama dengan dokter Maya, waktu konsultasi, waktu program juga gitu. Oke, dokter kita akan memulai pembahasan tentang infertilitas itu apa sih gitu. Mungkin di sini banyak sekali nih yang masih awam tentang infertilitas itu apa. Boleh disampaikan? Oke, ya terima kasih yang telah bergabung. Kita bersama tentang sharing tentang infertilitas ya. Infertilitas sendiri adalah apabila pasangan atau pasangan suami istri ya itu
atau pasangan kurang subur itu dikatakan infertilitas kalau pasangan itu sudah menikah dalam setahun ya tanpa ada melakukan kontrasepsi dan bisa melakukan hubungan seks secara normal. Artinya pasangan itu dalam satu rumah, tidak berjauhan ya, mungkin satu di mana ketemunya hanya seminggu sekali, tidak seperti itu. Jadi dalam satu rumah, dalam setahun tidak membawa kehamilan, seperti itu. Jadi itu yang kita katakan pasangan infertilitas atau pasangan yang kurang subur. Nah itu. Karena saya Oh, ditegaskan di sini setahun, karena banyak ya teman-teman itu yang masih menikah 2-3 bulan belum hamil sudah bingung gitu loh. Seperti itu sudah bahkan 6 bulan seperti itu sebenarnya istilahnya jangan terburu-buru ya seperti itu. Lebih baik nunggu dulu selama setahun. Tapi kecuali ya kalau pasangan itu yang wanitanya terutama sudah berusia 35 tahun ke atas. Nah, itu yang memang harus segera untuk konsultasi. oh, gitu. Baik. Berarti memang ini memang memang ada yang merasa kayak barusan menikah 2 3 bulan kok belum gitu ya dok ya. Nah, ya, Duluan. Tapi sebenarnya itu adalah normal ya dok ya kalau misalkan masih normal normal. 3 bulan. Kalau memang Ya, jadi harus ditunggu dulu ya, gitu seperti itu. Kadang-kadang terlalu keburu-buru, menggebu-gebu itu biasanya tambah stres ya. Kalau dapat haid, nangis kayak gitu itu tambah stres, jadi biasanya jadi tambah nggak hamil-hamil seperti itu. oh iya karena kepikiran ya dok ya. Nah Iya, juga iya, iya. teman-teman tidak hanya menjadi si pasangan yang kita perbincangan ini, tapi kita juga sebagai masyarakat umum yang barusan melihat orang yang baru menikah, baru 2 3 bulan langsung ditanyain sudah isi apa belum. Nah itu juga bisa menjadi stres ya dok ya. Iya, iya. Hmm, gitu. Tapi sebenarnya penyebab dari infertilitas ini apa sih dok? Seperti apa gitu penyebabnya? Ya, jadi penyebab infertilitas itu sebenarnya tidak hanya dari wanitanya ya, pria juga ikut andil. Jadi kelainan yang karena disebabkan oleh pria itu sekitar 35% memang. Yang lainnya dari pihak wanita. Dan itu 3 faktor utama sebenarnya kalau kita mau evaluasi ya. Orang kenapa sih saya kok belum hamil? Jadi 3 faktor ini harus kita lihat dulu, yaitu faktor spermanya bagaimana, baik atau tidak ya. Kemudian faktor sel telurnya bagaimana. Kita bisa menanyakan faktor sel telur itu dari kita menanyakan siklus haidnya bagaimana, normal apa enggak, maksudnya normal itu setiap bulan datang atau enggak ya. Jadi siklus wanita yang normal itu hari pertama haid, ketemu hari pertama haid lagi itu sekitar 24, itu yang terpendek. Kemudian terpanjang 35 hari. Kemudian satu lagi adalah bagaimana saluran indung telurnya. Ya, apakah ada kebuntuan atau tidak. Cuman di sini saya hanya ingin menegaskan aja, jadi setiap pasangan itu kadang-kadang kalau datang ke dokter, ya, tahu-tahu dok saya sekian bulan atau belum setahun belum hamil gitu ya. Mereka pasti akan saya minta penyubur dong, saya minta vitamin, minta ini itu. Nah, padahal belum ada pemeriksaan sama sekali. Ya, Hmm, jadi itu karena pemeriksaan pasangan infertilitas itu ya pemeriksaannya ya obatnya kalau memang terjadi kelainan itu mahal. Jadi di sini juga saya tekankan mungkin pada teman-teman jangan langsung minta obat seperti itu ya, karena andaikan spermanya aja tidak diperiksa, kalau tahu-tahu kita kasih penyubur, Anda datang ke dokter kemudian dok aku minta penyuburnya, dokternya oke-oke aja kasih penyubur, ternyata yang kelainan adalah sperma, ya orangnya nggak hamil-hamil. Itu sering kali saya dapati. Sebenarnya 3 faktor utama tadi yang penting adalah sperma analisa dulu kalau saya. Karena kenapa? Kalau sperma analisa yang harus diperiksa, karena sperma itu pemeriksaan paling mudah, murah, dan aman. Nah, itu sperma analisa dulu. Itu dari semua pemeriksaan paling murah adalah sperma analisa. Kalau sperma analisanya baik, baru kita melangkah untuk pemeriksaan yang wanita. Ya, oh. jadi tolong teman-teman pasangan yang belum dikaruniai anak jangan mendesak dokternya untuk menulis resep ya.
Mm-mm. Itu maksud saya. Karena lebih membuang uang, lebih banyak membuang uang. Karena ya lumayan lah, lumayan banyak pasien yang sudah sampai saya setelah beberapa kali berkonsultasi ya, itu saya selalu tanya, sperma analisa sudah diperiksa belum? Belum. Nah, ini dan banyak yang memang ada kliennya justru di lakinya. Jadi kita sudah membuang uang berapa? Ya, selain buang uang, juga buang-buang waktu, kan seperti itu. Ya, Mm-mm. Oke, berarti memang kebanyakannya seperti itu ya. Tiba-tiba datang langsung, ya, dok ini butuh penyubur nih dok gitu. Padahal belum dianalisa apapun, belum disentuh manapun gitu ya dok ya sama dokternya ya. iya. Dokter ini juga ada yang alhamdulillah penantian 2 tahun 8 bulan promil dengan dokter Maya dan sudah berhasil. Oh, Masya Allah, ikut senang ya. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau tadi dari dokter adalah kalau teman-teman di sini pasangan yang baru menikah, nih baru beberapa bulan belum dikaruniai bayi begitu, kalau bayi. Nah, ini kalau lagi periksa buru-buru minta ukur, tapi minta dianalisa terlebih dahulu. Baik itu Ya, spermanya, sel telur yang dianalisa terlebih iya, dahulu. Itu ya. iya. Oke. Kemudian penanganannya dok ketika seseorang dianggap sebagai infertilitas ini, kayaknya si lakinya infertilitas atau si perempuan infertilitas ini penanganannya seperti apa dok? Jadi kita golongkan tadi 3 faktor tadi. Kalau sperma analisa ada kelainan, biasanya kita konsultan ke dokter andrologi. Ya, kebetulan di Rahmi Dewi, di Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi ini kita satu atap. Ya, jadi penanganannya bisa komplit di sini ya. Jadi ada dokter Henry sebagai spesialis andrologi yang konsultan fertilitas juga itu. Jadi saya selalu analisa sperma dulu. Kalau memang analisa spermanya ada gangguan, kita serahkan dulu, kita konsulkan dulu ke dokter Henry sebagai dokter androloginya. Biasanya kalau uh, sperma analisanya diperbaiki sudah baik, biasanya dikembalikan ke saya. Tapi kalau tidak, apa yang akan kita lakukan next-nya? Apakah orang ini harus inseminasi atau harus bayi tabung? Kalau tidak ada kelainan, baru saya evaluasi bagaimana cadangan sel telurnya, ya, kemudian bagaimana apa namanya siklus haidnya seperti itu juga, kemudian saluran indung telurnya. Kalau pemeriksaan untuk orang wanitanya memang agak panjang memang. Jadi kunjungan itu tidak mungkin 1-2 kali selesai. Jadi masih mungkin bisa berkali-kali karena kita biasa mengkaitkan dengan siklus haid kalau wanita. Seperti itu. Oh begitu, baik-baik. Tapi saya pernah dengar mengenai reproduksi berbantu. Itu gimana ya dok maksudnya? Nah, yang disebut reproduksi berbantu itu adalah bayi tabung. Ya, jadi kalau pasangan itu ada yang ekstrim, artinya indikasinya untuk masuk ke bayi tabung adalah kira-kira misalnya analisa spermanya ekstrim ya, atau kurang dari 5 juta seperti itu. Itu diperbaiki ternyata tidak bisa. Ya, ya kita sarankan untuk bayi tabung. Kalau pada wanita, biasanya yang paling eh, indikasi yang kuat adalah saluran indung telurnya dua-duanya buntu, seperti itu. Nah, kalau dua-duanya buntu, ya jalannya untuk ketemu sperma sama sel telur kan tidak bisa. Nah, itu yang ada indikasi kuat untuk dilakukan bayi tabung. Hmm. Ketiga adalah ada lagi pasangan yang memang eh, diperiksa semuanya normal sih, sperma analisa normal, kemudian sel telurnya baik, saluran indung telurnya baik, tapi sampai menikah 10 tahun bahkan itu tidak diketahui. Ya, namanya tidak diketahui penyebabnya. Nah, itu yang kita sarankan untuk bayi tabung. Kenapa? Oh. Karena di sini kalau dengan bayi tabung kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya sel telurnya itu bagaimana. Kalau di USG itu hanya kalau kadang-kadang pasien-pasien ngomong, dok sel telur saya kecil-kecil ya, itu sebenarnya bukan sel telur ya, itu tempatnya, tempat sel telur atau yang kita katakan folikel gitu. Nah, di dalam folikel itu ada sel telur. Sel telurnya ini baru bisa terlihat baik atau enggak itu pada saat kita melakukan bayi tabung. Seperti itu.
Jadi Oh, bermacam-macam, ada banyak kelainannya ternyata seperti itu. Nah, itu berarti ya dok ya ketika melakukan baru terlihat di situ. Mhm. Oke, teman-teman di sini yang mau nanya-nanya bisa langsung di kolom kolom box question yang ada di bawah ya. Jadi nanti biar nggak hilang nih ketelan komentar-komentar yang masuk ya. Di sini saya juga melihat banyak sekali antusias teman-teman yang sudah bertanya, tapi nanti dulu ya saya akan kasih sesi tanya jawab nanti secara langsung. Yang penting kalian tulis dulu di question box, nanti akan saya bacakan dan saya tanyakan kepada dokter secara langsung. Oke. Nah, selanjutnya tadi sempat membahas mengenai inseminasi dan juga bayi tabung. Detail tentang perbedaan antara inseminasi dan bayi tabung. Ya. Jadi kalau inseminasi itu adalah kita memasukkan sperma. Jadi pembuahannya tetap alami di dalam, ya. Oh. Tapi syaratnya satu, sperma analisanya harus cukup. Berapa? Yaitu di atas 10 juta jumlahnya. Kedua, salurannya juga harus baik, ya. Jadi dua-duanya saluran harus baik. Kalau saluran indung telurnya satu buntu, kita biasanya akan kita lakukan laparoskopi dulu untuk menuju ke inseminasi. Kenapa? Nah, kita untuk ngecek ulang apakah memang hanya buntu satu atau ada buntu dua atau ada endometriosis. Jadi pada saat kita laparoskopi, ya, laparoskopi itu operasi kecil untuk melihat keseluruhan reproduksi kita, dan itu memang ada di Ramejawi juga ada alatnya, dan tidak perlu jauh-jauh harus ke Surabaya juga ya. Nah, seperti itu. Kalau memenuhi syarat baru boleh kita lakukan inseminasi. Ya. Jadi harus lihat dulu kalau inseminasi harus syaratnya harus terpenuhi, karena juga obatnya serta biayanya juga sudah lumayan lah mahal, sekitar 3 juta ya untuk hari hanya untuk hari H dilakukan inseminasi. Jadi kalau inseminasi itu spermanya dicuci, kemudian dipilih yang bagus, pada puncak masa subur, spermanya itu dimasukkan ke rahim. Jadi pembuahan tetap terjadi di dalam tubuh, ya, dalam tubuh wanita. Kalau bayi tabung itu sperma dan sel telur kita temukan di luar. Nah, setelah menjadi embrio, baru kita masukkan ke rahimnya si ibu, seperti itu. Oh gitu. Nah, perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Udah paham belum nih? Barangkali dia masih single tapi penasaran dengan pembahasan tema kali ini karena bagus banget. Ini juga ini di sini juga akhirnya bisa banyak belajar ya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan infertilitas itu tidak hanya di perempuan saja, walaupun uh, antara antara perbedaannya lebih besar di perempuan nih, tapi laki-laki juga bisa infertilitas gitu kan. Nah, di sini nih kita akan bahas secara tuntas. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa teman-teman yang mungkin nih sekarang kan banyak nih waktu-waktunya waktu menikah ya, waktu kalian 1, 2, 3, 4 bulan masih dikaruniai belum ada isi perutnya nih, jangan langsung minta penyubur, tapi pastikan terlebih dahulu untuk minta dianalisa baik itu spermanya dari laki-laki maupun sel telur dari. Nah, di sini banyak sekali dok yang mau nanya-nanya, kita langsung ngobrol-ngobrol pertanyaan sama yang teman-teman ya dokter ya. Enggak, monggo. Nah, ini ada sesi, ada yang tanya tadi, dokter mau tanya, seperti apa sih ciri kalau hamil di luar kandungan? Itu seperti apa ya dok, maksudnya hamil di luar kandungan? Jadi yang disebut hamil di luar kandungan itu hamilnya tidak berada di rahim kita. Ya, jadi dia ada di uterus maksudnya ya. Jadi dia bisa di saluran indung telur yang kiri atau yang kanan. Ya, biasanya karena ada kerusakan. Jadi wanita ini pernah mengalami infeksi sehingga infeksinya menyebar dan menginfeksi kedua saluran indung telur. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya di saluran indung telur itu tidak hanya seperti lubang gitu aja ya, seperti saluran itu, tapi dia ada silia namanya, ada rambut-rambutnya. Nah, ini kalau rambut-rambutnya rusak ini, dia tidak bisa membawa kehamilan itu sampai ke rahim. Jadi kehamilan itu pertama adalah terjadinya di ujung dari saluran indung telur. Sperma bertemu dengan sel telur di situ, ya. Kemudian dia akan bergulir dan masuk ke rahim. Nah, kalau saluran indung telur ini ada kerusakan dari rambut-rambutnya tadi atau silianya, dia akan berhenti di saluran indung telur. Nah, itu di situ dia akan pecah karena saluran ini sangat-sangat kecil sekali.
tidak cukup untuk ditumbuhi oleh embrio. Gitu. Sehingga Tapi celonanya terjadi kegemukan. apakah ada pengaruh dari mungkin sakit endometriosis yang ada pembuahan atau yang apa sih dokter endometriosis gimana jelasinnya? Itu apakah ada pengaruhnya dari penyakit itu atau ada penyakit-penyakit lain yang berpengaruh? Tadi ada infeksi di saluran indung telur. Kalau endometriosis saya kira enggak sampai seperti itu. Karena endometriosis bisa lebih fatal lagi. Kalau wanita itu ada endometriosisnya pasti lebih fatal lagi ya. Pasti ada perlengketan, ada kistanya, seperti itu. Dan biasanya pasien-pasien dengan endometriosis pasti mengeluh kalau haid itu selama haid itu akan merasa sakit. Seperti itu. Oke. Nih dok pertanyaannya. Tapi untuk yang kehamilan di luar itu tadi, apakah kedepannya dia akan mengalami hal seperti itu lagi atau ketika sudah dioperasi sudah tidak akan terjadi hal seperti itu lagi dok? Gini, jadi kalau infeksi itu biasanya terjadinya di dua salurannya, ya biasanya kebanyakan. Jadi kalau satu terkena sudah hamil di luar kandungan yang sebelah kiri misalnya, kalau dia terlambat lagi, kemungkinan bisa nggak yang kanan? Bisa, seperti itu. Jadi kejadiannya jadi 2 kali lipat. Nah, biasanya kita anjurkan apabila terlambat segera periksa untuk menentukan apakah ini di dalam atau di luar, seperti itu. Kalau dia di luar lagi berarti memang kan saya katakan tadi kerusakan itu bisa bilateral dua-duanya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Jadi harus lebih aware pasien si ibu itu apabila sudah terlambat haid segera diperiksakan untuk diwaspadai. Nah, ini dok, ada lagi nih yang bertanya. Kalau habis keguguran dan kuret, jarak yang baik untuk hamil sebaiknya berapa lama lagi ya dok? Jadi kalau setelah keguguran sebenarnya tidak ada jeda waktu harus kapan hamil lagi atau boleh hamil, sebenarnya nggak ada. Tapi kalau kita tidak action apa-apa, jadi yang disebut mungkin pernah dengar harus 3 bulan atau berapa bulan, tapi kalau nggak action sama aja kita nggak mencari penyebabnya, ya. Jadi kalau kita nunggu, ya harus kita cari penyebabnya apa sih gitu. Ya memang untuk pemeriksaan-pemeriksaan apa namanya penyebabnya itu memang sangat-sangat mahal juga sih. Jadi kita biasanya step by step ya. Apa dulu mungkin bulan ini kita periksa apa dulu, bulan depan apa dulu. Kalau semuanya memang mahal. Nah, kalau kita tidak mau berbuat, maksudnya tidak mau mencari kenapanya, ya, ya saran saya pertama-tama tolong ya hidup sehat seperti itu. Ya, hidup sehat yang bagaimana artinya? Ya, jangan banyak zat kimia yang masuk ya, karena kalau zat kimia banyak masuk ke kita pasti akan mempengaruhi kualitas daripada sel telur ataupun sperma. Kalau sel telur ataupun spermanya jadi jelek, otomatis embrionya juga jelek, ya kan? Jadi tidak bisa menghasilkan suatu buah kehamilan yang baik seperti itu. Baik ya, hidup sehat agar dari laki-lakinya bagus, namanya dari perempuan sel telurnya juga bagus. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Syara Jihan. Dok, apakah orang dengan penderita PCOS bisa kembali normal atau subur? Kenapa PCOS? Bisa kembali normal atau subur? Ya, jadi PCOS sendiri itu ada 2 macam, ada 2 tipe ya. Orang yang PCOS itu bisa tipe yang slim atau yang obes, ya. Kalau yang slim biasanya itu gangguannya justru di hormonalnya dia. Jadi dari perintahnya dari atas, ya biasanya namanya hormon LH. Hormon LH-nya itu sangat-sangat tinggi. Nah, itu yang harus kita perbaiki, ya. Kemudian kalau PCO yang obes itu mudah sebenarnya. Asal orangnya mau menurunkan berat badan, mengubah lifestyle. Jadi kalau dia dengan yang obesitas itu biasanya pasien saya harus turun. Kuncinya satu, kuncinya harus turun berat badannya. Kalau tidak turun, ya jadi sulit karena biasanya pada orang obes nanti dengan PCO, sel telurnya, siklus haidnya jadi kan nggak teratur, nggak akan tiap bulan. Nah, kalau tidak tiap bulan berarti dia tidak mengeluarkan sel telur setiap bulan juga.
Jadi yang dikatakan PCOS itu sel telurnya banyak, tapi dia tidak bisa berkembang atau dia tidak bisa terjadi pematangan sel telur. Dia jadi ares, berhenti, ya, seperti itu. Nah, dalam mengelola orang PCO pun kita harus telaten. Jadi pasien itu juga nggak boleh terburu-buru karena kualitas sel telur pada orang PCO itu jelek. Ya, kalau kita langsung ngasih penyubur, mungkin bisa aja orang itu langsung hamil, tapi pasti biasanya kebanyakan tidak tidak menghasilkan suatu kehamilan yang baik. Dia biasanya blighted ovum atau keguguran langsung seperti itu. Jadi harus diperbaiki dulu. Dalam kita menghadapi pasien PCO, saya selalu bilang harus telaten. Kalau nggak telaten, kita tidak bisa harus langsung minta penyubur seperti itu. Pasti hasilnya nggak bagus nanti. Seperti itu. Karena pada saat kita melakukan bayi tabung juga, kita pasti bisa membedakan sel telurnya di bawah mikroskop itu orang PCO itu sel telurnya nggak bagus. Nah, itu pun kita nggak boleh terburu-buru dalam melakukan suatu bayi tabung, tindakan bayi tabung kalau belum diperbaiki dulu. Jadi pasti hasilnya nanti sel telurnya bisa 30, tapi yang jadi embrio cuma 2 atau bahkan hanya berapa ya? Ya nggak banyak yang bagus seperti itu. Tapi Jadi bisa PCOS kita selain memang harus telaten gitu kan ya dok ya. Tapi PCOS sendiri itu bisa terjadi karena apa ya dok? Karena keturunan atau karena pola hidup, pola makan atau jadi PCOS sendiri kalau yang tipe slim karena pengaruh dari hormonnya yang saya katakan tadi hormon LH-nya itu apa ya sudah bawaan dari sananya ya, kita dari dia sejak dia lahir sebenarnya sudah kelihatan, sudah tahu ya, ada tahu. Tapi kalau yang obes itu biasanya selalu saya nanyakan ada keturunan kencing manis atau enggak, atau diabetes pada kedua orang tuanya seperti itu ya, dengan pola lifestyle yang artinya dari lingkungan keluarga ya, kemudian ada faktor keturunan, pasti dia akan mengikuti orang tuanya. Baik, baik, baik. Nah, selanjutnya ini dok, ada pertanyaan dari Mita 4444. Assalamualaikum dok, apakah keputihan susu kekuningan di tengah sampai akhir mempengaruhi kesuburan? Halo, dengar suara ya? Atau delay ya? Halo dokter, dengar suara atau delay? Iya, suaranya mbaknya agak putus-putus. Oh iya, maaf dokter. Keputihan putih susu kekuningan di tengah sampai akhir, apakah mempengaruhi kesuburan? Jadi kalau keputihan itu harus kita lihat dulu keputihannya, biasanya kita cek dulu kita ambil keputihannya, kemudian kita periksakan ke laboratorium apa sih jenisnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita selalu kalau di apa namanya dari mungkin banyak juga yang dok saya keputihan tapi diperiksanya dengan USG ya nggak bisa kelihatan ya. Jadi nggak mau misalnya nggak mau diambil untuk ininya apa namanya untuk sekretnya atau keputihannya. Jadi selalu kita harus ambil keputihannya, kemudian kita periksakan apakah memang ada infeksi atau tidak. Seperti itu. Oh, baik. Dokter, mungkin kita kembali membahas tentang PCOS. Ini adakah gejala-gejala yang bisa dirasakan oleh orang awam yang dia belum tahu nih kalau misalkan dirinya mengidap PCOS gitu. Apakah ada kendala-kendala atau gejala-gejala maksud saya yang dirasakan oleh mereka? Jadi kalau pada PCO itu biasanya yang paling sering bisa ditebak apa ya, yang kebanyakan gejalanya yaitu biasanya siklus haidnya nggak teratur. Jadi dia tidak setiap bulan, dia bahkan 2-3 bulan, kemudian seperti itu. Ya, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan USG pada saat, jadi pemeriksaan itu dilakukan saat haid, hari kedua atau ketiga haid. Itu kita menentukan bagaimana pola
gambaran di ovarium itu, folikelnya bagaimana. Jadi biasanya seperti roda pedati atau kalung mutiara. Jadi folikel atau tempat sel telur tadi itu berada di pinggir-pinggir seperti itu. Nah, baru kita, oh iya, orang ini headnya nggak teratur, kemudian ada gambaran seperti itu di USG-nya, kemudian bisa kita cross-check ulang dengan hasil pemeriksaan laboratorium, seperti itu kita cek namanya AMH atau anti-Mullerian hormone. Itu suatu pemeriksaan untuk cadangan sel telur. Di situ baru kelihatan nanti cadangan sel telurnya sangat banyak sekali. Normal itu sampai 4, ya 1,2 sampai 4. Nah, pada orang PCO itu biasanya di atas itu. Seperti itu. Baik, 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 baik. Jadi kalau misalkan meragu nih, saya kena PCO atau PCOS, ya langsung periksa aja. Karena kita wanita, kita harus tetap jaga, nggak cuma yang di luar saja, nggak cuma pakai skincare cantik saja ya, juga yang di dalam juga perlu tuh diperiksain, dilihat apakah sehat atau bagaimana dan apa. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini penting juga untuk yang masih single yang nonton nih, Dok. Kalau mau setelah nikah sempat hamil, apa harus promil dari sebelum menikah? Dan itu mulai kapan? Sebulan atau gimana, Dok? Iya, iya, iya. Ya, saya katakan jadi di awal ya, tolong jangan terburu-buru ya. Kalau mau cek itu ada namanya cek pranikah, itu ada memang. Jadi di laboratorium juga menyediakan ya cek pranikahnya itu pemeriksaannya apa aja itu ada. Cuman yang istilahnya nggak etis ya, nggak etis ya. Kalau mungkin yang cowoknya misalnya periksa sperma ya, karena ada di situ. Andai spermanya itu nggak bagus atau ASUU atau tidak ada spermanya, kan nggak jadi nikah nanti. Ya. Kemudian atau yang perempuan memeriksakan AMH, cadangan sel telurnya. Ternyata cadangan sel telurnya jelek atau sudah menurun banget ya. Nah, apakah itu nanti jadi menikah apa enggak? Ya, karena ini akhir-akhir ini banyak ya apa ya pasangan muda memang, tapi umurnya memang masih di bawah 30, Mbak. Tapi AMH-nya, cadangan sel telurnya itu sudah sangat-sangat rendah sekali. Ya, seperti orang sudah umur 46 tahun, seperti itu. Kemarin saya juga baru dapat pasangan itu baru 4 bulan menikah. Kan saya evaluasi. Loh, kok rahimnya kecil ya, ovariumnya nggak kelihatan. Ternyata setelah saya cek AMH-nya sudah menuju ke arah menopause karena dia sudah tidak haid setahun. Nah, jadi seperti itu. Itu yang jadi apa ya? Kalau kita sebelum menikah memeriksa itu, ya harus dengan siap menerima apakah memang mau melanjutkan walaupun ada kelainan atau tidak, gitu ya. Tapi kalau memang untuk promil sebenarnya promil setelah menikah tadi saya katakan kita tunggulah setahun. Kecuali kalau haidnya nggak teratur satu. Kedua mungkin usianya si wanitanya sudah lebih dari 35 tahun. Oh. Berarti cek pranikah ini ada positif negatifnya gitu ya, Dok ya? Iya, iya, iya. Ada hal-hal kita, wah siap gak nih menerima apapun hasilnya gitu. Kalau hasilnya bisa diperbaiki ke depannya, mau sabar, mau telaten, ya monggo dilanjutkan. Tapi kalau misalkan hasilnya tidak sesuai, bagaimana? Apakah siap menerima lah? Iya, iya. Iya, makanya dari tadi Dokter Maya tuh menyampaikan bahwa teman-teman di sini jangan dulu sebelum 1 tahun. Kalau memang sudah 1 tahun, baru segera lakukan pemfokusan secara fokusnya gitu ya. Kalau masih dalam di bawah, bolehlah teman-teman ini dengan olahraga, dengan cek-cek yang lainnya, dengan minta saran terlebih dahulu. Jangan yang mutusin sendiri, apalagi mutusin sendiri ya Dok ya. Ada karena gini, biasanya berdasarkan pengalaman temen gitu Dok. Aku pakai ini bisa subur loh. Loh, gitu kan ya Dok ya? Iya, iya. Jadi uangnya apa namanya? Terbuang sia-sia ya. Beli ini, beli itu, beli ini gitu, seperti itu.
Benar. Nah, obat untuk penyubur untuk wanita itu memang variannya banyak, beragam, dan harganya nggak murah sih ya teman-teman ya. Bisa Ya, yang ya. jutaan rupiah gitu. Tapi misalkan tidak ada yang mengarahkan, ya nanti sia-sia loh. Jadi jangan asal. Dokter, ini ada yang bertanya dari BB Garden Plan. Dok, makanan yang harus dihindari bagi penderita endometriosis itu apa ya? Ya, sebenarnya sih endometriosis sampai sekarang kan penyebabnya masih banyak kontroversi ya, bukan nggak tahu banyak kontroversinya. Nah, biasanya saya sarankan, ya kita kan banyak apa ya, makanan kita sekarang aneh-aneh ya, misalnya banyak MSG ya, junk food, terus ada seperti apa, boba-boba kayak gitu itu, ya makanan kekinian itu kan banyak kayak essence ya. Itu kalau orang lagi perumil, saya selalu sarankan tolong itu di stop, bukan dikurangi ya, tolong di stop. Jadi karena kita menjaga itu tadi apa, menjaga kualitas sperma sama sel telur kita supaya baik seperti itu ya. Jadi kalau endometriosis harus menghindari makanan apa, saya sarankan ya sudah stop semua makanan yang mengandung zat kimia gitu. Karena penyebab endometriosis juga sampai sekarang juga masih kontroversi seperti itu. Ya. Oh, memang berarti ini anjurannya kalau dokter Maya langsung stop ya, bukan hindari lagi, bukan kurangi Iya, lagi. kalau kasih Oh, kadang-kadang sudah kita kasih antioksidan, tapi mereka masih minum. Jadi seperti kita menguras, dimasukin lagi. Kita menguras, dimasukin lagi. Jadi nggak selesai-selesai nanti. bener. Ini ya teman-teman langsung diperhatikan ya, bukan kurangi, bukan dihindari, langsung stop kalau memang benar-benar mau fokus untuk punya bayi ke depannya ya. Iya. Ini Iyalah benar-benar Mbak, seperti apa kita masuk rumah ya, mungkin ya kalau kita mau beli rumah atau apa ya, rumah kita kan harus bersih ya, ya sukanya kan itu, ya kan, rumahnya bersih, bagus ya. Nah kalau kita mau masuk rumahnya kotor kan kita jadi segen juga kan. Mungkin bayi juga kayak gitu. Kalau rumah kita jelek, dia juga nggak mau masuk ke rumah yang jelek. Ya, benar. Pun kita sendiri juga nggak mau dong kalau misalkan baby di dalam rahim kita, tapi rahim kita nggak bersih gitu kan. ya, Kan kita bisa punya bayi, ada orang mau menyentuh bayi kita, terus tangannya masih belum bersih, kan kita kan juga, kok udah menyentuh gitu kan. Nah, takut-takutnya sendiri itu ya. Oke, ya, dok. Ini ada lagi banyak sekali yang bertanya. Ini juga ada yang pertanyaan dari remaja ya dok ya. Mungkin masalah haid-nya mereka ini. Banyak juga yang bahas tentang siklus haid. Sebenarnya haid, um, kalau misalkan haid selalu cuma 3 hari aja selesai, itu normal nggak sih dok? Gitu. Ini masih remaja sih kayaknya dokter. ya. Jadi sebenarnya yang kita lihat adalah satu, siklusnya bagaimana, teratur apa enggak. Yang saya katakan tadi, kalau haidnya yang terpendek itu siklusnya adalah 24 hari, yang terpanjang 35 hari. Itu dihitung dari hari pertama ketemu hari pertama lagi. Kalau masih dalam siklus itu adalah normal. Kedua adalah jumlahnya. Jumlahnya bagaimana? Kalau masih 3 sampai 7 hari itu masih normal, seperti itu. Cuman kalau Hmm, dia sudah merasa andaikan tadi kok tambah sedikit ya, kok tambah sedikit gitu, walaupun headnya masih teratur, itu juga tolong segera diperiksa. Karena itu tadi, sekarang saya tengarai itu banyak ya, hampir seminggu kemarin saya dalam satu praktek saya seminggu itu masih muda tadi yang saya katakan, dengan usia di bawah 30, tapi AMH-nya sudah, kemarin ada 3 pasien saya, di bawah 30, AMH-nya sudah di bawah 1, bahkan 0,2. Ada yang seperti orang sudah menopause, seperti itu. Jadi tadi jangan disalah kaprahkan dengan saya ngomong PCO tadi. Jadi kalau PCO tadi jumlah sel telurnya banyak, ya, tapi dia juga akhirnya nggak teratur. Jadi yang ditengarai di sini, kalau akhirnya nggak teratur, mungkin tolong segera periksa, ya. Kalau apa, walaupun nona ya, ini sekali lagi karena kemarin saya dapat pasien nona mau menikah ini, ternyata AMH-nya dia atau cadangan sel telur dia sudah seperti orang 46 tahun tadi, hanya 0,2. Sayang, sangat saya sayangkan seperti itu. Padahal dia sudah mau menikah kurang berapa bulan seperti itu, dia konsultasi tentang haidnya, kenapa haid saya tidak teratur, hanya sedikit kalau keluar seperti itu.
Jadi kalau Oh, haid nggak teratur itu ada dua opsi ya. Dia ke arah PCO atau dia ke arah POF namanya. Premature ovarian failure. hmm. Seperti itu. Oh, Jok, saya jadi penasaran deh. Kalau misalkan masih nona atau belum menikah, mau cek AF itu boleh gak sih, Dok? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Pasien saya kemana? Itu diambil dari darah kok, Mbak. Diambil dari darah. Kita Hmm. cek dari darah, diambil darahnya, kemudian di laboratorium, kalau Rami Dewi juga ada. Di situ kita melihat hasilnya kurang lebih 1 hari itu sudah jadi. Oh gitu. Ih, saya kayaknya jadi pengen deh, Dok, pengen ke rumah sakit Rahmi Dewi buat periksa. Tapi kemudian kalau misalkan misal nih dokter masih nona ya, Dok ya. Terus kemudian ternyata AMH-nya itu sudah rendah gitu kan. Nah, sudah sedikit atau rendah, itu apakah bisa diperbaiki ke depannya dengan mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi obat atau makanan begitu? Ya, itu tadi, kalau sudah rendah banget seperti orang menopause ya, atau hanya 0,2, ini sangat disayangkan. Kita nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa menolong ya. Cuman selalu, ya itu saran saya, tolong coba hidup sehat tadi, tanpa ada zat kimia masuk, mungkin kita masih bisa, mungkin suatu saat ada lagi yang muncul seperti itu harapan kita gitu. Tapi untuk program kehamilan normal itu sangat-sangat sulit ya, seperti itu. Kemarin saya juga mendapat pasien dari Bontang itu dengan AMH 0,4, usia masih 29 tahun. Nah, Oh, langsung saya sarankan untuk bayi tabung karena kita bekejaran dengan jumlah sel telurnya tadi. Ya, hmm. alhamdulillah orangnya artinya ditanggung oleh perusahaan dan dia berkenan untuk melakukan bayi tabung. Ya, alhamdulillah sih sudah hamil, sudah dapat satu. Nah, itu. Iya, jelas Tapi senang. ya, tidak semua mungkin nggak semua bisa menjalani ke arah sana gitu, Mbak. Maksud saya, jadi sebelumnya ya lebih baik kita mencegah ya, artinya Betul. tolonglah hidup sehat, jangan selalu ada MSG di rumah, kalau masak juga jangan pakai MSG seperti itu. Betul, dokter, karena kan zaman sekarang itu rasanya berbeda dengan zaman-zaman dahulu ya, dokter ya. Rasanya kalau dulu banget nih, kayak orang tua saya, Pak De, Bude itu punya anak banyak sekali, nenek saya ini anaknya banyak sekali. Sedangkan zaman sekarang ini remaja-remaja menikah, ini kok rasanya berbeda gitu. Dulu tuh rasanya menikah, punya anak gampang, langsung brojol-brojol gitu ya, dok ya, banyak. Kalau sekarang perkembangan zaman saya membuat orang-orang juga susah ya sekarang untuk mendapatkan omongan gitu. Ya, ya itu tadi, kalau saya analisa dari makanan juga bisa ya, Mbak ya. Kalau dulu kan makannya nggak aneh-aneh ya, jadi Iya, kita pola nggak tercemar. Ya, dulu itu kalau eh, saya masih ingat, kalau nggak apa namanya, tanaman itu kalau nggak pakai pupuk itu kan dijual murah dulu, ya kan? Kalau ada pupuk kemudian jadi mahal. Kalau sekarang kan dibalik, ya, karena orang semakin pengen misalnya, eh, dulu kalau panen mungkin setahun 2 kali, ya. Kemudian karena teknologi supaya dijadikan bisa 4 kali, kan? Seperti itu dengan diberikan macam-macam pestisida atau apa ya. Ya ini kan juga akan termasuk masuk ke kita, ya. Itu dari segi apa namanya pupuk dan segala macam seperti itu. Sedangkan sekarang kalau kita mau memberi organik itu kan lebih mahal, ya kan? Nah, dulu mungkin nggak ada namanya MSG, dulu mereka nggak pakai, ya kan? Sekarang banyak. Dulu nggak ada boba-boba kayak gitu kan. Sekarang banyak, dan masih banyak kedai-kedai kopi yang ya segala macam lah seperti itu. Dulu kopi ya kopi aja kan gitu ya. Sekarang kan banyak plus-plusnya. Ya, seperti itu. Jadi itulah mungkin yang akan semakin mengganggu kesuburan manusia. Seperti itu. Oke, dokter, ini kayaknya mulai banyak yang tertarik dan penasaran untuk cek AMH. Kalau di rumah sakit Rahmi Dewi untuk ceknya bilangnya tuh kayak gimana, dok? Saya mau cek apa gitu, dok? Ya itu namanya cek AMH, memang AMH. Langsung Uh-uh. langsung itu ya, dok ya. Biasanya kan Ya, apakah perlu ditanyain kayak gejala atau apa gitu nggak, dok? Atau semua orang bisa langsung aja
mau bilang di pendaftaran saya mau cek AMH. Bisa. Jadi AMH ini suatu pemeriksaan yang tanpa mengikuti siklus haid. Jadi anytime bisa kita lakukan. Jadi Oh, jadi nggak ngikutin kalau kita mau periksa hormon, misalnya hormon FSH, LH, yaitu seperti hormon-hormon dasar wanita ya yang harus kita periksa saat kita mau melakukan bayi tabung atau inseminasi ya atau yang orang probi lainnya seperti itu kita harus ngecek itu juga kan. Tapi ya. itu dilakukan pada hari kedua atau ketiga haid ya. Mm-mm. Nah, sedangkan AMH ini bisa anytime dilakukan kapan aja tanpa mengikuti siklusnya. Gitu. Berarti nanti yang akan kelihatan adalah jumlah jumlah sel telur kita sebagai Ya, wanita. bagaimana cadangan sel telur kita seperti itu. Oh, Masih berarti yang cukup nggak? Kalau normal tadi 1,2 sampai 4. 1,2 sampai 4 saya catat dulu, Dok. 1,2 sampai 4 cadangan sel telur itu dikatakan normal ya, Dok ya. Iya, ya. Tapi itu untuk cek AMH. Berarti ya akan mengetahui cadangan sel telur saja ya, Dok ya. Atau ada hal-hal lain yang bisa nampak ketika kita setelah cek itu. Enggak, itu hanya untuk melihat cadangan sel telur kita. Gitu. Oke. Berarti akan merasa dan lainnya bisa lanjut cek lainnya jaga ya, Dok ya. Ya, jadi kalau misalnya seperti tadi hanya di bawah normal misalnya seperti itu, kita cek ada bagaimana hormon FSH-nya, bagaimana hormon estradiolnya, ya, kemudian LH-nya. Sedang kalau misalnya ternyata ketemu AMH-nya sampai 12, nah ini harus kita cek juga apakah ini kan indikasi untuk orang itu, oh orang ini masuk PCO, padahal orang ini kurus. Nah kita cek hormon LH-nya bagaimana. Kalau orang ini obes dengan AMH yang lebih dari 4, misalnya sampai 10, nah kita lihat apakah ada namanya resistensi insulin nggak di dalam tubuhnya, yang harus kita perbaiki juga, seperti itu. Resistensi insulin K 10 dengan kondisi obesitas ya, Dok ya. Ya. Oke, ini menarik sih, Dok, karena ya buat teman-teman semuanya walaupun belum menikah ini harus banget kalian memahami ini gitu ya. Gak cuma yang sudah menikah perlu lebih dalam lagi tahu, yang belum menikah masih perlu tahu dasarnya saja, tapi juga harus paham karena ini kita sebagai wanita biasanya yang diumuman itu ini kayak belum hamil si perempuannya nih, padahal laki-lakinya juga bisa Ya. kena infertilitas, Dok ya. Selanjutnya, Dok, apakah ada perbedaan skala keberhasilan antara wanita yang pernah terkena Riwayat apa? riwayat kista? Jadi yang pernah kista ini apakah keberhasilannya untuk hamil ini bisa atau ya lebih rendah gitu? Ya, jadi sebenarnya harus kita identifikasi dulu kistanya apa, seperti itu ya. Kista itu memang bentukan di USG, kalau bundar ada warnanya hitam, di USG kelihatan besar lebih dari 2 cm, seperti itu kita ngomong kista. Ya, tapi kista ini apa? Ini banyak, apakah memang endometriosis atau yang lain atau tipe yang lain, atau hanya ini suatu fisiologis, artinya ini dalam tanda petik ya sel telur yang nggak pecah, seperti itu. Orang ini ada gangguan hormonal. Nah ini harus kita cek dulu seperti itu. Jadi kalaupun orang ini ada kista pun belum tentu terus dia nggak bisa hamil, ya tetap bisa hamil, tapi harus kita lihat juga kan faktor lainnya tadi, saluran indung telurnya bagaimana, spermanya bagaimana. Jadi 3 faktor itu kan saling berinteraksi ya, seperti itu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya nih, Dokter. Nah, pernah didiagnosa kandungan lemah. Apakah berpengaruh dan diperlukan cek MCU reproduksi sebelum menikah? Ini ya harus diluruskan ya, disebut kandungan lemah apa itu. Nah, pada orang awam itu saya juga masih kabur ya, yang dimaksud kandungan lemah apa, seperti itu. Kadang-kadang pasien itu pernah keguguran atau apa, bolak-balik keguguran ya, atau baik hamilnya tidak berkembang, nah, itu ngomong apa namanya kandungan lemah. Tapi ini kita harus cari gitu loh. Kalau dalam bahasa kedokteran sih nggak ada, kecuali gini, dia
yang benar-benar ya, yang masuk ke kandungan lemah, itu orang ini pernah hamil, tapi tidak pernah bisa melahirkan sampai cukup bulan. Artinya dia 4 bulan kemudian lahir sendiri ya. Kemudian besoknya hamil 5 bulan lahir sendiri ya. Kemudian yang ke selanjutnya lagi seperti itu. Nah, ini harus kita ukur di USG. Di USG itu diperiksa bagaimana namanya panjang dari mulut rahimnya ya, seperti itu. Nah, itu biasanya kalau pendek, nah itu kita lakukan namanya, kita ikat lah, bahasa awamnya seperti itu, kita ikat. Itu yang benar-benar kita ngomong kandungan lemah. Tapi kalau hanya sering keguguran atau apa, itu bukan kandungan lemah, tapi harus kita cari penyebabnya apa. Banyak sebenarnya penyebabnya, saya katakan tadi yang kita harus cek satu-satu ya, untuk karena pemeriksaannya kalau dikumpulkan semua jadi satu harus periksa, ya mahal, akan menghabiskan uang budget kita banyak sekali. Nih dok, kita ada pertanyaan lagi. Kali sebenarnya bertanya. Kita coba bacakan satu persatu sampai nanti mungkin 10-15 ke depan. Dokter, apakah penebalan dinding rahim harus diterapi dengan obat ataukah ada tips lain? Nah, ini juga saya juga perlu luruskan ya. Dinding rahim kita itu tebal atau tipis itu tergantung saat apa kita periksa. Ya. Karena di tebal atau tipisnya dinding rahim itu tergantung hormon kita. Jadi, kalau kita lagi haid itu akan tipis satu garis seperti itu. Karena apa? Karena hormon estrogen dan progesteron kita lagi rendah-rendahnya. Ya, tapi kalau orang ini pada saat haid dia tebal, nah kita curiga, ada apa ini? Apakah ada polipnya? Seperti itu. Pastikan kita ulangi untuk pemeriksaan. Mungkin hari ke-12 ya Bu, datang lagi kita lihat seperti itu. Nah, kalau tebal ini mau kapan kita periksanya? Kalau tebalnya mau orang itu mau haid, ya itu normal karena dia mau karena hormon progesteron kita pada saat itu lagi tinggi-tingginya, jadi normal seperti itu. Ya, kecuali kalau orang itu tidak haid sudah 3 bulan tebal, berarti dia memang ini adalah karena ekspos dari estradiol kita yang terlalu banyak seperti itu. Ya, kemudian kita kasih obat biasanya, kemudian dia haid. Nah, kalau haid memang harus tipis tadi seperti itu. Nah, cuman kalau masih tebal itu kita curiga ada sesuatu. Jadi penebalan atau tebal atau tipisnya dinding rahim kita tergantung kita saat itu, saat periksa itu pada saat apa, seperti itu. Ya, kalau misalnya tadi saya katakan, dok saya seperti pasien saya kemarin yang sudah baru nikah 4 bulan, dok saya sudah nggak haid selama 1 tahun ini, saya cuma haid kalau dikasih obat, ternyata saya periksa, loh kok endometriumnya tipis. Nah, ini dalam pikiran saya pasti ada sesuatu di hormonnya, seperti itu. Nah, itu kita mulai periksa tadi seperti AMH, FSH, LH, seperti itu. Ya. Oke. Ini semakin menarik ya dok ya. Oh ya, tadi dokter sempat semakin menarik atau semakin pusing, Mbak? Semakin menarik atau semakin pusing? Semakin karena saya sebagai perempuan lebih mawas diri ya dokter ya. Saya juga kan maksudnya belum menikah, sehingga dengan adanya saya ini saya kan otomatis banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa saya terima, bahkan melalui teman-teman juga menjadi pertanyaan. Nih banyak nih dok, apa penyebab nyeri saat haid ya? Terus dikasih obat apa biar nggak nyeri lagi? Ya, jadi kalau nyeri saat haid memang harus kita tengarai ya, karena kebanyakan diagnosa untuk endometriosis itu terlalu lambat seperti itu. Nah, ini kita harus tanya, kalau orang ini belum menikah, masih nona, haidnya nyerinya bagaimana? Apakah dia nyerinya hanya sehari? Kalau sehari aja, atau 2 hari sih nggak masalah. Tapi kalau dia nyerinya selama haid, nah itu kemungkinan endometriosis, kemungkinan kita mendiagnosa ke arah sana. Ya, ataupun pada saat kita periksa ternyata ada kista, kita mengarah ke sana. Nah, kalau pada yang sudah menikah, jelas kita bisa USG per vagina untuk bisa melihat apakah ada kista atau tidak, seperti itu. Ya, jadi kalau obat nyeri untuk
untuk nyeri aja ya, untuk nyeri haid yang artinya yang ringan atau dismenore ringan aja, itu bisa pakai seperti asam mefenamat itu sudah cukup. Tidak usah terlalu yang berlebihan. Nah, tapi kecuali kalau orang ini misalnya eh, dengan asam mefenamat tidak menyelesaikan dan dia masih nyeri terus sampai 3 hari 4 hari. Nah, pikiran kita sudah apakah tidak orang ini tidak endometriosis. Nah, kita baru masuk ke arah pengobatan endometriosis. Kalau dengan pengobatan ini ternyata nyerinya hilang, oh ya betul berarti seperti itu. Karena Oh, endometriosis itu tidak hanya berupa kista, bisa ada plak-plak atau titik-titik ya, kalau kita melakukan laparoskopi itu kelihatan ada titik-titik aja, itu yang juga bisa menyebabkan titik-titik untuk endometriosis ya, itu berupa plak-plak yang bisa warnanya beda-beda, ada yang sampai hitam, ada yang masih berupa kuning seperti itu. Kalau di laparoskopi itu sangat-sangat jelas kelihatan. Nah, itu pun bisa sudah menimbulkan nyeri saat haid, walaupun tempatnya tidak di rahim, bisa di dinding depan perut kita gitu ya, ada yang di usus seperti itu. Jadi mungkin waktu haid dia juga merasakan apa ya, nyeri waktu berak seperti itu juga bisa. tapi laparoskopi itu kan untuk yang sudah menikah ya. Kalau belum menikah nggak bisa pakai laparoskopi. Ya itu, tapi bisa yang masih nona bisa, tapi atas indikasi benar ya, artinya apakah kita bertanya lagi apakah benar kita ada indikasi kuat untuk melakukan itu gitu. Tadi saya bilang kalau nona memang kendalanya di situ, tapi bisa dilakukan laparoskopi bisa, tapi kita biasanya mencoba dulu dengan terapi dulu ya. Kalau dengan terapinya sembuh ya sudah, kita nggak lakukan laparoskopi seperti itu. Kalau tidak sembuh lah kita bisa lakukan laparoskopinya. Oh gitu. Tapi dari endometriosis itu apakah bisa berpengaruh ke kista nantinya, Dok? Endometriosis itu kalau uh, tempatnya dia di ovarium, di indung telur, bisa menjadi kista seperti Oh. itu. Kalau Jadi salah satu teori dari terjadinya endometrium, saya tadi kan bilang masih kontroversi ya. mm-mm. Salah satu teori terjadinya endometriosis itu adalah adanya reflux dari darah haid ke atas. Jadi haid itu luruhnya endometrium atau bagian dalam rahim yang ditanyakan tebal atau tipis tadi. Jadi dia itu luruh jadi darah haid kita kan. Nah, kalau endometriosis salah satu teorinya adalah ada yang reflux. Jadi lapisan endometrium tadi ada yang reflux ke atas dan melalui saluran hidung telur dia bisa nempel di mana, di ovarium bisa, di kandung kencing kita bisa, di usus kita juga bisa seperti, atau di dinding belakang rahim kita juga bisa. Jadi bisa di mana-mana. Nah, kalau kita haid, kalau dia nempel di ovarium, di indung telur, dia dia juga nanti kalau kita haid dia juga mengeluarkan darah di situ ya. Jadi makin hari kalau kita haid dia akan semakin besar seperti itu, jadi kistanya semakin besar semakin besar semakin besar seperti itu. Nah Oh itu gitu. makanya kalau pada terapi endometriosis pasti akan kita berikan obat yang kita apa ya, dibuat orang itu tidak haid supaya tidak terjadi pembesaran seperti itu, bahkan terjadi penyembuhan. Oh gitu. Jadi dibikin nggak head dulu, Dok? Karena kalau haid tadi, dia kan kalau dia haid, kita haid ya, dia kan mengeluarkan darah juga kan di situ. Nah, kistanya kan tambah besar. Oh Seperti itu. gitu. Apakah itu berarti jangka panjangnya gimana, Dok? Kalau nggak head, apakah berarti kan nggak ada ini, nggak ada Enggak, penurunan? itu kan nggak permanen. Kemudian begitu kistanya sudah mengecil, ya sudah kita lepas. Oh gitu. Proses. Oh, oh baik-baik. Seru ya teman-teman ya. Akhirnya kita bisa tahu lebih dalam nih tentang penyakit-penyakit yang ada di bisa terjadi pada perempuan. Karena perempuan ini juga ya nggak bisa asal makan, nggak bisa asal ini. Sebagai manusia yang terlahir sebagai perempuan, kita harus lebih-lebih menjaga nih. Oke, ini masih saya akan menanyakan ini dok, yang masih mau ditanyakan sama teman-teman. Mm-mm-mm. Oh ini nih dok. Banyak sekali yang uh, menganggap obat prom ini berpengaruh terhadap hormonal. Betul, ada efek samping dari konsumsi obat promil terhadap hormon.
Ya, jadi sekali lagi wanita itu tergantung hormon. Jadi menstruasi kita kan juga diatur oleh hormon. Jadi sebelumnya mungkin jangan negatif thinking dengan hormon. Ya, jadi kalau kita karena kan mintanya penyubur, tapi maaf ya, bukan penyubur. Kadang-kadang pasien tuh, dok saya gemuk gara-gara dikasih obat penyubur. Mm-mm. Penyuburnya ini bukan untuk menggemukkan, ya. Yang menggemukkan itu makannya. Yang menggemukkan itu intake makannya, bukan obatnya, ya. Kalau obatnya itu khusus untuk memang untuk memperbanyak sel telur. Tuh, Mm-mm. cuman dalam tanda petik dokter selalu pasti akan ngomong, ya saya kasih penyubur seperti itu. Tapi bukan menyuburkan badannya seperti itu. Ya. Jadi kalau terapi ada promil untuk memberikan perbaikan dari sel telurnya pasti akan ya obat hormonal tadi seperti itu. Tapi kan tidak semua, kita harus lihat indikasinya dulu. Apakah orang ini perlu enggak seperti itu. Ya, jadi jangan juga negatif thinking dengan apa namanya obat hormon tadi ya seperti itu. Lah kalau kita karena sel telurnya nggak matang, misalnya kayak orang PCO tadi ya nggak bisa berkembang, kan itu karena gangguan apa namanya hubungan timbal balik hormon yang keluarkan dari otak dengan ovarium. Ya, ini, nah bagaimana kita membangkitkan? Ya pasti kita kasih hormonal tadi seperti itu. Nah, Mm-mm. jadi harus ada indikasi, memang harus ada indikasi yang tepat ya. Untuk orang masuk ke bayi tabung itu kan juga supaya kita harus dapat sel telurnya yang banyak ya Mbak ya, nggak hanya 1-2, rugi nanti kan. Ya kalau yang dapat 2 aja ternyata nggak bisa dijadikan janin embrio yang bagus, ya hilang uangnya kan yang Mm-mm. banyak. Jadi kita biasanya supaya nggak terlalu banyak juga sih, kita biasanya sampai 10 sel telur aja yang kita dapatkan dengan harapan dan bisa terjadi 5 itu sudah bagus, 5 embrio itu sudah bagus. Nah, tapi obat ini kan hanya sesaat, artinya hanya dalam satu siklus, tidak akan dibawa ke sampai bertahun-tahun seperti itu. Nah, kadang-kadang yang kurang yang kami hitamkan kalau orang itu gemuk atau gimana itu adalah dari obat hormonnya tadi. Saya rumit itu jadi gemuk seperti ini, seperti itu. Iya, baik. Ya, Alibinya begitu. Jadi tiba-tiba gendutan, ya aku lagi program soalnya gitu. padahal makannya yang lebih banyak. Padahal makannya lebih banyak. Tapi memang apakah itu mempengaruhi untuk menambah nafsu makan gitu, Dok? Untuk pada saat program itu? Mungkin. Seperti mungkin yang Mbaknya rasakan juga ya. Kalau kita 1 minggu mau haid, itu biasanya nafsu makan kita besar kan? Ya, Iya. merasakan. Nah, itu ya jangan diturutin dong. Ya, kalau kita turutin pasti waktu haid kita akan naik 1 kilo. Ya Bener. kan? Nah, jadi caranya gimana? Oke, kita lapar boleh kita minum air putih aja yang banyak sama apa namanya makan buah seperti itu. Jadi tidak kita sudah makan tapi nanti makan karbo lagi, kue ya atau jajan bakso lagi kan atau Indomie atau apalah itu. Nanti masih makan siang lagi ya kan. Jadi berlebih kalorinya padahal orang ini juga nggak mau nguras artinya nggak mau olahraga seperti itu. Nanti Minum air putihnya kurang juga. baik. Aduh dokter, ini pertanyaan terakhir nih yang akan saya bacakan. Pertama kali datang untuk konsultasi itu baiknya waktu mens atau masa subur dok untuk USG transvagina. USG transvagina itu apa ya dok ya? Jadi kita USG-nya lewat vagina untuk melihat apa namanya alat reproduksi kita. Jadi lebih jelas ya Mbak, kalau dari perut, apalagi orangnya lemak di perutnya tebel itu nggak bisa kita mendeskripsikan orang ini seperti apa. Yang saya katakan tadi juga saya bisa cerita endometriumnya tebal atau tipis, sel telurnya bagaimana, itu kita harus pemeriksaan lewat USG per vagina. Jadi kalau apa namanya orang promil itu pasti saya pakai USG per vagina karena pasti nggak bisa kita deskripsikan lewat USG yang dari perut ya seperti itu karena dia lebih jelas ya bagaimana keadaan rahimnya, bagaimana keadaan endometriumnya, bagaimana keadaan sel telurnya, adakah benjolan seperti itu. Ya, nah itu kalau mau konsultasi itu pada saat haid hari kedua atau ketiga itu idealnya. Ya. Oke.
head hari kedua atau ketiga itu idealnya ya. Tapi bisa dicatat sendiri juga. Nih dok, yang paling akhir mengenai penyubur kandungan atau mungkin menyuburkan, menyehatkan gitu ya dok ya. Apakah ada makanan khusus nih untuk penyubur kandungan? Sebenarnya kalau khusus sih nggak ada, justru saya katakan tadi, nah itu tadi harus hidup sehat tadi. Ya, Sehat jadi kali. harus jadi harus hidup sehat. Kalau khususnya nggak ada, walaupun misalnya seperti apa kecambah ya katanya orang-orang. Terus nah Ya. itu enggak. Atau orang nggak boleh makan nanas itu juga nggak ada pengaruh, nggak ada hubungannya ya sama sekali. Oh gitu, nggak ada pengaruhnya juga ya dok ya. Yang penting kita bisa mengontrol makanan-makanan yang apa saja makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya dok ya. Nah, Baiklah ya dokter. kalau sekali-sekali mungkin boleh lah ya, anu apa. Tapi lebih baik memang harus benar-benar rumah kita itu harus bersih gitu loh. Ya, Hmm, jadi kalau ini harus hidup sehat lah seperti itu. Ya, banyak minum air putih, tidak ada MSG ya, tidak zat kimia yang masuk seperti itu. Benar-benar kita siapkan tubuh kita seperti itu. Ya. menyiapkan. Baiklah dokter, ini rasanya kita sudah 1 jam lebih, nggak kerasa ngobrolnya ya. Ini kita sudah 1 jam lebih ngobrol membahas hal-hal dari A sampai Z tentang infertilitas. Nah, ini dokter, sebelum nanti saya akan memberikan kesimpulan yang sudah saya catat di buku saya, dok ya, untuk pembelajaran saya ke depannya. Dokter mungkin ada kesimpulan hal-hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sudah join hari ini. Ya, terima kasih. Jadi intinya pasangan dikatakan infertilitas itu kalau sudah setahun tadi ya menikah belum ada kehamilan itu baru istilah bukan boleh periksa, sebaiknya periksa, tapi jangan terlalu terburu-buru. Kecuali tadi kalau haidnya nggak teratur atau si wanitanya usianya lebih dari 35 tahun, ya itu harus segera. Ya karena pemeriksaan infertilitas atau penanganan infertilitas itu butuh biaya yang banyak, baik pemeriksaannya ataupun penanganannya. Ya, jadi tolong benar-benar kita pasangan itu harus fokus. Artinya jangan sampai tadi yang mbaknya katakan tadi, katanya yang temannya ini harus minum ini, yang ini minum. Nah, kita harus santai aja. Jadi sebelum kalau tidak ada yang saya sebutkan tadi, tolong dibuat santai aja. Begitu jangan stres karena stres itu mempengaruhi 40% kesuburan seperti itu. Ya. Baik. Karena kita harus kalau kita kadang-kadang sudah ini, nanti uangnya pada saat kita harus periksa, ya, menurut saya mungkin jadi nggak cukup atau apa, nah itu yang menjadi kendala. Ya, itu aja mungkin. Baik, terima kasih dokter. Ini luar biasa sekali. Dokter Maya sudah memberikan segala sesuatunya secara gamblang di sini. Kita ngobrol langsung, rasanya kayak lagi konsultasi ya ini ya. Tapi konsultasi berjamaah, dokter. Ya, poin-poin, beberapa poin saya catat ya teman-teman di sini untuk rekan-rekan semuanya, baik yang masih nona, masih lajang ataupun yang sudah menikah. Ilmu hari ini sangat untuk kita semua, terutama yang baru menikah nih. Ada pesan-pesan tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Maya mungkin terlewat ya teman-teman. Untuk kalian teman-teman yang barusan menikah di usia pernikahannya masih di bawah 1 tahun, alangkah baiknya untuk tidak terlalu tergesa-gesa dan tidak buru-buru untuk meminta obat kesuburan buat penyuburnya. Tiba-tiba langsung konsultasi, saya minta penyubur dok gitu, jangan. Tapi alangkah baiknya untuk menganalisa terlebih dahulu, meminta untuk dianalisa sel sperma dan juga sel telurnya agar bisa ditindaklanjuti ke depannya. Kalau misalkan langsung minta penyubur, dokternya bisa ngasih aja, tapi teman-teman juga ya gimana kalau misalkan tidak dianalisa ya nggak akan berjalan dengan lancar gitu kan ya teman-teman ya. Oke, ini luar biasa sekali buat yang masih belum menikah atau masih lajang atau teman-teman para wanita terutama ya, teman-teman juga bisa nih langsung cek AMH juga di Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi. Itu bisa juga ya teman-teman kalau mau cek cadangan sel telur yang ada di tubuh kita untuk kedepannya, itu boleh dicek. Kalau masih lajang juga boleh untuk melihat apakah saya sudah sehat atau belum nih bagian dalamnya. Kalau luarnya udah pakai skincare, udah cantik, glowing, dan lain sebagainya, ternyata dalamnya perlu perhatian lebih, ya kan? Jangan sampai ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan barangkali teman-teman di sini sedang
mengidam-idamkan calon momongan, semoga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan ya. Yang belum menikah juga segera menemukan jodohnya dan nanti bisa diberi kemudahan untuk mendapatkan momongan ke depannya. Baiklah, kalau begitu luar biasa sekali ngobrol kali ini bersama dengan Dokter Maya dari Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi. Teman-teman kalau mau langsung konsultasi dengan Dokter Maya ini bisa langsung aja mampir ke Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi karena langsung aja pendaftaran, nanti bisa request juga langsung sama Dokter Maya, nanti ketemu sama Dokter Maya. Banyak juga dari tadi yang komen-komen kalau proses kehamilannya, programnya gitu ya, langsung sama Dokter Maya. Alhamdulillah berhasil. Ih, seneng banget membacanya ya. Baiklah, kalau begitu Dokter Maya, sekali lagi terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya kali ini. Saya merasa bisa konsultasi secara gratis, ngobrol langsung soal itu. Semoga berkah dan Amin, amin. lain kesempatan Dokter Maya sehat selalu ya dokter ya. Saya akan Ya, akhiri makasih ya, Mbak. Makasih. sama-sama. Saya akan akhiri live hari ini. Teman-teman jangan lupa saksikan live-live berikutnya. Semoga kita bisa live bareng lagi bersama Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi dengan pembahasan tema-tema lainnya. Kalau begitu saya Vini aka Vini Ais pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama dokter.